Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ibnu Hafiz. Perkenalkan, jenengku Aini. Salam kenal, nama awak Siti Kailazen. Jenengku Hafiz. Perkenalkan, nama Abdi Ahmad Rifani. Perkenalkan, jenengku Eji. Halo teman-teman, pada proyek yang pertama kita akan mengukur sensor jarak ultrasonik. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu sensor jarak ultrasonik? Apa sih itu sensor jarak ultrasonik? Sensor ultrasonik merupakan alat deteksi jarak yang dilengkapi dengan pemancar dan penerima yang bekerja pada frekuensi 40 kHz. Prinsip kerja sensor ultrasonik adalah sinyal dipancarkan ke sasaran yang dituju. Setelah sampai ke sasaran yang dituju, maka sinyal tersebut dipantulkan. Nah, di sini tujuan dari sensor jarak ultrasonik. 1. Pengukuran jarak. Pengukuran jarak adalah sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dengan objek di depannya. 2. Deteksi objek. Sensor ini dapat mendeteksi keberadaan objek tanpa perlu kontak fisik. Ini komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama tuh ada sensor HCSR04, terus ada LCD, ada breadboard, terus ada Arduino, kabel jumper. Sebelum itu saya akan menjelaskan pin-pin yang terdapat pada sensor ultrasoniknya. Nah, di sini ada 4 pin, yaitu yang pertama ada VCC, lalu trig, lalu echo, dan juga GND, di mana masing-masing memiliki cara kerjanya tersendiri. Nah, yang pertama ada VCC, adalah catu daya untuk sensor jarak ultrasonik HCSR04 yang dihubungkan ke pin 5V pada Arduino pin. Lalu yang kedua ada trig, digunakan untuk memicu pulsa suara ultrasonik. Lalu yang di pin yang ketiga ada echo, yang gunanya untuk menghasilkan pulsa saat sinyal pantulan diterima. Panjang pulsa sebanding dengan waktu yang dibutuhkan sinyal yang ditransmisikan untuk dideteksi. Lalu yang terakhir ada GND. GND itu juga dihubungkan ke GND di dalam Arduino pin juga. Oke, jadi ini adalah codingan yang akan saya jelaskan intinya saja. Yang pertama ada header. Header ini digunakan untuk menggunakan berbagai fungsi dan konstanta di Arduino-nya. Lalu yang kedua ada deklarasi objek LCD, yang dimana ini digunakan untuk mengontrol LCD-nya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada fungsi untuk menghitung jarak dari sensor ultrasonik, yang isinya itu untuk mengatur pin trig ke level rendah dan tinggi, lalu berisi codingan yang digunakan untuk menghitung jaraknya dan waktu untuk mengukur durasi sinyal pantulan yang diterima pin echo dan waktu untuk sinyal diakui oleh sensornya. Selanjutnya yang keempat ada device setup, isinya yaitu untuk mengirim sinyal ke pin Arduino-nya saja. Lalu yang terakhir itu ada void loop, yang isinya untuk mengukur kursor LCD, lalu untuk menampilkan jarak yang sudah dihitung di codingan di atas ya di dalam fungsi untuk mengukur jarak ultrasonik ya. Lalu untuk mengatur durasi delay sebelum melanjutkan ke instruksi berikutnya. Apa sih yang diukur oleh sensor ultrasonik? Sensor ultrasonik HCSR04 merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara objek dengan sensor HCSR04. Sensor ultrasonik HCSR04 terdiri dari 4 buah pin, yaitu VCC, trigger, echo, dan ground. Oke, mari kita lihat. Di sini, HP sebagai barang untuk tes apakah sensor jarak bekerja dengan baik. Nah, di layar LCD terlihat angka jarak dalam sentimeter.
Oke, kita coba lagi menggunakan tangan sebagai benda untuk mengukur jaraknya. Terlihat angka menyesuaikan pada jarak. Kita kan udah selesai dari project sensor ultrasoniknya. Kira-kira ada kendalanya nggak sih? Sebentar. Kamu tahu nggak sih apa itu keyboard piano? Piano adalah salah satu alat musik digital yang memiliki tombol-tombol sebagai penentu nada. Ini aku akan kasih tahu komponen apa saja sih yang diperlukan untuk membuat project keyboard piano. Yang pertama di sini pastinya kita ada Arduino. Yang kedua kita ada breadboard. Ini gunanya untuk arus listriknya. Dan ada jumper. Nah, yang kita perlukan ini ada jumper male to male aja. Jadi perbedaan itu male to male dia ada ininya besinya itu di atas. Dan yang keempat ada button. Kita perlukan 3 karena kita hanya punya 3 saja. Dan yang terakhir ada buzzer. Kita memerlukan kabel ini. Nah, kabel ini tuh gunanya untuk menghubungkan hasil dari Arduino ini ke laptop. Jadi setelah kita sudah coding di sini atau kita sudah susun di sini, ini kita sambungkan sini seperti ini. Dan ini kita masukkan kepada ruangan yang ada di komputer. Oke, di sini kita pasang komponen-komponennya dulu, yaitu buzzer dan button. Lalu kita hubungkan button dan buzzernya ke arus listrik dan pin-pin Arduino-nya. Treat me like white tees, don't get me dirty. Oke, di selanjutnya saya akan menjelaskan codingan untuk keyboard piano. Nah, yang di void setup pin mode 5 input pull up ini mengatur pin 5 sebagai output dengan pull up internal, yang berarti pin 5 akan berada dalam keadaan high kecuali jika ditarik ke ground. Karena jika ditarik ke ground, maka keadaan dia berubah menjadi low. Lalu pin mode 4 output ini mengatur pin 4 sebagai output. Pin digunakan untuk menghasilkan suara melalui fungsi tone. Selanjutnya pin mode 6 dan pin mode 7 itu sama aja penjelasannya seperti pin 5. Selanjutnya ada void loop yang isinya digital read 5, tanda seru sama dengan 1. Itu artinya untuk membaca pin 5 itu sama dengan 1. Nah, jika bukan 1 berarti tombol yang terhubung ke pin itu ditekan karena input pull up. Nah, tombol yang ditekan ini akan menarik pin yang tadinya keadaan high menjadi low, maka akan menghasilkan suara. Lalu selanjutnya ada tone 4,131,1000. Nah, itu artinya akan menghasilkan suara dengan frekuensi 131 Hz di pin 4 selama 1000 mD atau 1 detik. Lalu ada delay 1000, itu berarti menunggu selama 1000 mD atau 1 detik sebelum melanjutkan ke instruksi berikutnya. Lalu digital read 6 dan digital read 7 itu sama saja seperti yang tadi. Bedanya dia menghasilkan suara dengan frekuensi yang berbeda. Jadi digital read 6 menghasilkan suara dengan frekuensi 147 Hz dan digital read 7 menghasilkan suara dengan frekuensi 165 Hz. Untuk sistem kerja alatnya, yang pertama tombol push on sebagai pengganti keyboard piano. Tapi perlu diingat, tidak secanggih piano beneran. Saat tombol 1 ditekan akan menghasilkan suara nada do rendah, sedangkan tombol 2 nada re, dan seterusnya.
Suara dihasilkan dengan menghubungkan pin output Arduino dengan buzzer. Udah. Fis, kendala dari buat project ini apa sih? Kendalanya ada di buzzer, di mana suara do re mi itu hampir sama karena mungkin frekuensinya yang kurang berbeda. Walaupun di codingannya sudah berbeda, mungkin harus lebih dibedakan jauh frekuensinya. Saya Kayla. Saya Eji. Saya Aini. Saya Noval, saya Hafiz, saya Rifani. Sampai di sini akhir perjalanan proyek kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah gue